Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad wa Muhammad wa bismillahirrahmanirrahim wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu. Kami sudah diri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Aisyah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Amin. Semoga salawat beserta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu guru, sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah diseminasi tentang budaya positif. Itu kalau di SD itu pelajaran ya, kalau kita modul-modul 4 yang akan disampaikan oleh Bu Dewi Aisyah. Kepada Bu Dewi, silakan. Sikap foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi saya hari ini. Adapun yang akan saya bahas hari ini adalah tentang budaya positif dari modul 1.4. Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini ada pertanyaan pematik. Menurut Ibu setuju atau tidak menurut Bapak ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah dari hukuman bisa mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Kenapa Ibu? Karena anak itu kan bebas untuk tidak usah dihukum gitu lah istilahnya. Tidak usah dihukum. Ya, dia bebas untuk memilih kegiatannya gitu. Oke, terima kasih Ibu. Sebetulnya hukuman itu bisa aja diterapkan kepada anak. Ini mungkin si bentuk hukumannya itu mendidik Ya. dan mungkin membuat pembelajaran si anak itu supaya lebih peduli lagi dengan apa yang dilakukannya. Misalkan hukumannya itu dihukum dengan perkalian misalkan, terus dihukum dengan membaca satu paragraf. Nah, seperti itu mungkin bisa meningkatkan si anak untuk lebih peduli. Oke, terima kasih Bapak. Bagus sekali. Mungkin hukuman di sini tanda kutip ya Pak ya. Hukuman itu kan kadang-kadang kalau kita menghukum anak, tapi kan kalau sekarang itu kita menyebutkannya dengan keyakinan gitu mungkin. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Apakah Setuju. dengan hukuman membersihkan halaman bisa membuat anak menjadi disiplin? Tidak setuju. Bagaimana menurut Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Pak? Ya karena tidak ada hubungannya dengan pelanggarannya. Saya membaca membersihkan halaman sekolah itu tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh. Tidak ada hubungannya dengan pelanggaran anak. Oke, terima kasih Bu Ai. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan, setuju atau tidak? Memberikan penghargaan kepada anak, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kenapa Bu? Kenapa setuju? Ya karena setuju, anak kan harus diberi ini tidak usah dengan hukuman saja, penghargaan. Contohnya anak bisa membaca, kita ucapkan memberikan penghargaannya dengan motivasi apa ya? Memberikan ucapan. semangat, ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Ibu Lasmi. Oke, kita selanjutnya.
konsep inti yang akan saya bahas adalah satu tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, tentang nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Lumayan banyak ya Bu ya. Oke, sebelumnya ada sebuah tayangan. Kurang keras Pak. Bagaimana tayangan tadi yang dilihat menurut Bapak Ibu? Apa pembelajaran yang dapat diambil dari tayangan tersebut? Kita harus peduli dengan orang lain. Kita harus peduli dengan orang lain. Ada lagi Bu? Ada lagi? Bu Ai? Ya, dari tayangan tersebut kita bisa mengambil pembelajaran bahwa hanya diri kita yang bisa mengubah diri kita sendiri, gitu ya. Kita asalnya tidak peduli dengan orang lain. Ketika ada sesuatu dorongan yang membuat kita membantu orang lain, itu akan membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik, gitu. Kadang-kadang hikmah itu datang dari mana saja ya Pak ya. Kadang-kadang kita nggak peduli dengan orang lain ataupun tidak peduli dengan keadaan anak, tapi ketika ada suatu dorongan, kita menjadi lebih peduli, kita menjadi lebih care kepada anak dengan cara apapun, gitu. Nah dari sini menurut Steve Royal mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, kita ingin membuat sesuatu yang lebih baik, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda membuat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita ingin mengubah paradigma kita kepada anak itu seperti apa, ingin mendisiplinkan anak itu seperti apa. Jangan sampai kita mengubah disiplin menjadi suatu ancaman untuk anak-anak, gitu ya Pak ya. Mungkin kita mengubah pola kita untuk mendisiplinkan anak itu seperti apa, gitu. Kemudian
Ini ada meluruskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol di sini. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Apakah guru itu mengontrol murid? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, menguatkan karakter. Contohnya seperti misalkan kita mengkritik anak-anak, apakah bisa mengubah menjadi karakter anak atau tidak? Mungkin itu juga tidak akan mengubah karakter anak kalau kita terus mengkritik anak, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita seorang guru berhak memaksa anak atau tidak? Itu mungkin anak juga, kita juga memang tidak suka dipaksa ya Pak ya. Kita juga sama. Mungkin anak juga tidak mau dipaksa-paksa oleh guru, gitu. Kemudian di sini tentang paradigma teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut Bapak dan Ibu, apakah kita guru memiliki kontrol atau tidak? Memiliki. Memiliki kontrol. Memiliki kontrol kepada teman? Ya. Memiliki kontrol kepada teman, kepada anak juga. Ya. Oke, kita lihat. Kita stimulus responnya Bu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Apakah kita bisa mengubah pandangan orang kudu sama aja orang gitu? Tidak bisa. Tidak. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu kita berusaha memahami dulu pandangan orang itu seperti apa. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Ya, aku mah abi we. Tapi kan orang lain tidak sama dengan kita, apakah mereka setuju atau tidak. Caranya bagaimana? Kita mendengarkan dulu. Apa sih pendapatnya? Mungkin seperti itu. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah semua perilaku buruk itu adalah kesalahan? Tidak. Tidak. Kenapa, Pak? Ada hikmah di balik perilaku tersebut. Nah, mungkin dari situ kita lihat dulu tujuannya apa sih bisa berbuat kesalahan. Ya, kita bertanya dulu kenapa orang atau anak itu bisa berbuat salah tanpa kita harus menghakimi dulu gitu. Kita tanya dulu kenapa, apa tujuannya, apa maksudnya. Mungkin seperti itu ya. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak. Kenapa? Karena setiap orang memiliki pemikiran masing-masing. Betul. Tidak bisa dikontrol oleh Betul. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri, Bu. Oke. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada ketika bujukan gagal. Udah dibujuk, susah kene, ujung-ujungnya maksa. Bagaimana menurut Pak Dani seperti itu? Ya manusiawi. Kadang manusia itu ya, dalam satu situasi dan kondisi ada masa di mana kita memang ada kultur yang memang harus memaksakan kehendak kita. Mungkin harus berkolaborasi dulu dengan orang lain ya. Tapi kadang-kadang itu jalan terakhir ya, Pak ya. Ketika dibujuk sudah susah, ujung-ujungnya pemaksaan ya. Oke. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Oke, di sini disiplin positif di sini berasal dari diri kita sendiri dulu, Bu. Ya, jangan dulu ke orang lain. Kita mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah disiplin atau belum? Baru ketika kita sudah merasa disiplin, baru kita bisa bisa ke orang lain. Itu, tapi kita tidak bisa memaksa. Tidak semua orang mau dipaksa untuk disiplin. Itu harus datang dari diri sendirinya dulu ya Pak. Tuh. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Ketika kita sudah belajar disiplin positif di sekolah. Contoh, salah satu contohnya adalah senyum, salam, sapa, sopan santun yang kita lakukan di depan gerbang. Apa sih nilai kebajikannya? Nilai kebajikan itu adalah nilai positif. Apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan pasti ada nilai positifnya untuk guru maupun untuk anak. Menurut Ibu, menurut Bapak, senyum, salam, sapa, salam, sopan santun itu nilai positifnya apa sih untuk kita dan semua orang? Karena di awal dengan kata senyum.
Nah, dilihat dari kacamata persepsi keagamaan bahwa mereka sudah menjalankan sedekah yang sangat luar biasa dengan senyum, karena senyum adalah bagian dari sedekah. Gitu. Betul. Terima kasih Bapak. Oke, nilai kebajikannya mungkin itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang mana Pak yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga sudah ibadah ya Pak ya. Kemudian nilai kebajikannya apa? Kita bisa menghormati orang lain, anak bisa menghormati guru, guru juga bisa menghormati anak ya. Meskipun hanya Assalamualaikum, itu juga sudah disiplin positif yang luar biasa. Banyak sekali nilai kebajikan yang kita lakukan. Contoh yang kedua, ketika kita melakukan sholat duha, itu juga ada nilai kebajikannya. Kemudian senam sehat setiap Selasa, itu juga ada nilai kebajikannya. Ada nilai-nilai positif yang kita terapkan untuk anak didik. Oke. Kemudian teori motivasi. Nah, kita lanjut ke teori motivasi. Setiap orang pasti punya motivasi sendiri ya Bu ya. Kemarin kita membahas mengenai motivasi. Ibu punya motivasi misi ya kepada anak didik. Kita juga punya motivasi. Motivasinya apa? Motivasi ada dua, dari eksternal maupun internal. Nah, Bu Lasmi, apa motivasi ibu datang tepat waktu? Apakah takut dimarahin ibu, ataukah karena aturan, atau memang tanggung jawab? Tanggung jawab kita sebagai pendidik harus tepat waktu dan sesuai. Betul. Ada dari diri sendiri. Apakah ada ketakutan takut ditegur sama teman atau ditegur sama kepala sekolah? Tidak. Tidak ada. Oke, itu berarti dari diri sendiri. Kalau dari eksternal, betul, dari eksternal karena satu ingin dapat penghargaan atau menghindari hukuman atau menghindari ancaman mungkin ya dari hukuman yang contohnya takut ditegur kepala sekolah atau mungkin takut ditegur sama teman-teman. Tapi kalau dalam dirinya sudah ada niatnya memperbaiki diri, itu menjadi motivasi yang positif untuk kita. Itu Pak. Berikutnya tentang merdeka. Menurut Ibu, apakah kita guru sudah merdeka? Bapak senyum. Sudah merdeka kan? Sudah merdeka untuk anak maksudnya ya, merdeka untuk belajar ke anak, mengajari anak itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita gitu. Sedang berproses. Sedang berproses, ada proses. Betul sekali. Ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita jangan memerintah orang lain dulu sebelum kitanya juga benar gitu ya. Kemudian penghargaan, pengaruh tindakan. Nah tadi Ibu bilang, yang boleh nggak kita memberikan penghargaan untuk anak ketika di kelas? Ini ada pengaruh yang diberikan. Menurut Ibu setuju atau tidak ketika anak di kelas kita berikan penghargaan berupa misalkan permen, atau misalkan wah anak ini pintar, kita kasih kue atau coklat. Setuju atau tidak? Menurut Ibu Bapak? Setuju. Setuju. Kenapa Bu setuju? Karena untuk memacu anaknya supaya lebih, biar teman sekelasnya gitu, biar lebih terpacu oleh teman yang lainnya. Oleh terpacu. Ada lagi? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena kalau itu akan memberikan anak motivasinya jadi eksternal. Kedisiplinannya tidak akan bertahan lama. Kalau dikasih hadiah aja akan disiplin, kalau tidak. Oke, betul sekali. Ini banyak sekali sebenarnya antara kalau guru itu kadang-kadang hatinya ya kasihan anak gitu. Tapi ternyata pemberian penghargaan ini tidak baik Bu. Ternyata apa saja satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh misalkan Ibu Bu Lasmi selalu memberikan anak-anak itu penghargaan ngasih coklat ketika anak itu mau duduk rapi. Kalau mau duduk rapi nanti Ibu kasih coklat misalkan ya. Atau kemudian ketika nanti Ibu Lasmi tidak hadir digantikan sama Ibu Koni. Udah aja Bu Koni nggak ngasih coklat, jadi anak-anak tuh kembali seperti semula.
gitu ya. Mungkin berupa penghargaan di sini, mungkin berupa ucapan, nah pujian, tapi bukan berupa barang atau benda. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya tadi seperti tadi ya. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungannya seperti apa? Kadang-kadang anak itu kan itu wae ibu mah. Ari abi tuh bisa naon, abi tuh dibere cenah gitu. Kan kadang-kadang anak seperti itu. Apa gimana ngasihnya kuenya ke itu aja, bukan yang itu mah pinter. Itu kadang-kadang bisa merusak hubungan, bisa menimbulkan kecemburuan gitu, Pak. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Kadang-kadang anak-anak biarin aja lah, haroreang. Dan dikasihnya juga cuma itu, misalkan, ya. Itu mah aku juga bisa beli. Nah, jadi anak udah wes aya anak gitu ngerjain teh, gitunya asal-asalan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, betul. Penghargaan menghukum, iya. Kemudian motivasi dalam dirinya. Jadi udah weh, dan nanti juga nggak akan dikasih, udah jadi males anaknya. Gitu. Kemudian bentuk program kebajikannya mungkin dalam pemberian apresiasi, pengakuan. Sedikit tambahannya. Ya, boleh. Cuman perlu kita harus pandangannya luas juga ya Bu ya. Ya. Ketika memberi penghargaan ke anak itu, memang betul yang disampaikan Bu Dewi, jangan sampai anak itu menjadi motivasinya eksternal, mengerjakan sesuatu karena ingin dikasih. Nah, tapi Bapak Ibu perlu di garis bawahi juga, kadang-kadang kita tidak salah juga untuk memberi, tapi konteksnya itu bukan karena penghargaan. Betul. Tapi misalkan tebak-tebakan, Ya. tebak-tebakan kuis gitu ya, seperti di workshop itu tujuannya bukan untuk untuk pemberian penghargaan, tapi untuk meramaikan suasana, seperti itu. Jadi bukan ke personal, Betul. tapi ke Bukan ke umum. pembelajaran. Ya, Oke. betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Suki. Oke. Ini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi apa yang akan dalam mengapresiasi anak itu kita harus ingatnya apa dulu? Satu, beri pengakuan secara khusus. Wah, kamu hebat, kamu pintar, kamu keren. Gitu ya. Semuanya juga pasti bisa. Nah, gitu. Yuk, siapa yang lagi yang mau? Jadi itu juga kan memacu anak untuk semangat, tidak harus berupa benda. Kemudian pengakuan secara pribadi. Hebat loh. Kamu sekarang udah bisa ke depan. Gitu ya. Nanti lain kali kamu ke depan lagi ya. Itu juga udah penghargaan ya, Pak ya. Mungkin yang lain juga nanti bisa belajar. Yuk kita coba. Nah, gitu. Jangan takut untuk mencoba. Yuk, sama ibu ditemenin. Mungkin itu juga suatu penghargaan untuk anak-anak ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tong si eta we terus. Abang karena eta budak pang pinterna, pang solehna, si eta we terus misalnya teh nya. Semua anak kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin kita juga harus lebih teliti. Ini anaknya di mana nih lebih menonjolnya, gitu ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Sekarang memuji, besok enggak lagi. Ya, konsisten yang minimal. Oke, kamu sudah berbuat baik apa hari ini nih? Oh bagus. Terus konsisten. Besoknya enggak lagi. Ibu mah abi tadi puji deh. Nah kadang-kadang itu juga sama ya Bu ya. Kita harus konsisten kepada anak. Gitu. Ya. Kemudian kita fokus pada proses bukan hasil. Kadang-kadang kan kalau kita lihat anak hasilnya we hungkul, tapi dianya nggak paham. Asal contoh seperti nilai matematika misalkan ya. Anak-anak itu yang penting nilainya 100, tapi prosesnya anak nggak paham. Caranya bagaimana? Yang dia ruang kebabaturan, gitu kan? Penting mah nilai 100, tapi ketika ditanya lagi sama guru, ini prosesnya bagaimana? Dia nggak paham. Nah, justru kita lebih menghargai prosesnya daripada hasilnya, karena kita tidak tahu itu hasilnya dari mana. Gitu ya. Kemudian contoh pengakuan apresiasi dan kebajikan. Nah, pembukaan. Ibu-ibu kita lanjutkan ya. Pada saat situasi menolong murid baru di kelas, nah pembukanya kan kadang-kadang terus terang saya juga ada murid baru ya. Nah anak-anak itu kan lihat pajar yang kita tahu seperti apa, ternyata dia mau menemani anak. Kita kasih apresiasi, wah hebat pajar, mau berteman dengan anak baru. Itu juga salah satu apresiasi yang dapat kita lakukan untuk anak didik. Oke, kemudian ibu di sini ada tindakan guru. Menurut ibu ini hukuman atau konsekuensi?
seorang siswa yang terlambat datang ke kelas beberapa kali dalam seminggu disuruh untuk mengambil sampah di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman, Bu? Oh. Ya karena terlambat datang itu seharusnya anak itu mengetahui, kita tanya dulu apa penyebabnya, terus bagaimana anak supaya bisa memperbaikinya, bukan hukuman dengan mengambil sampah di lapangan. Oke, terima kasih Bu Ani. Yang kedua, seorang siswa laki-laki tidak memotong rambutnya yang sudah panjang, dan saat upacara selesai, siswa tersebut dipotong rambutnya di lapangan oleh guru. Menurut Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa, Pak? Karena tindakan guru tersebut tidak menimbulkan motivasi dari internal. Jadi anak itu kenapa dipotong dia nggak ngerti gitu. Harusnya pelanggaran tersebut tinggal dikasih treatment, misalkan kenapa harus rambutnya harus rapi, dikasih pengertian. Sementara kalau langsung dipotong nanti besoknya juga panjang lagi gitu. Tapi nggak ngerti dia gitu. Oke. Terima kasih Pak Ugi. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang guru menemukan beberapa siswa saling menyalin pekerjaan rumah dan memberi mereka tambahan tugas sebagai sanksi. Hukuman atau konsekuensi? Nironi, akhirnya. Terus dikasih apa, Bu? Ya, dikasih ininya sanksinya adalah mereka diberikan tambahan tugas sebagai sanksinya. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian yang keempat, seorang siswa melupakan buku pelajarannya di rumah dan harus mengisi buku pengganti. Konsekuensi atau hukuman? Lupa ketinggalan. Nah, jadi harus mengisi buku pengganti. Bagaimana menurut Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Seorang siswa berbicara kasar pada teman sekelas dan diberi catatan merah. Diberi catatan merah, anak ini mah ngomongnya kasar. Menurut Bapak konsekuensi apa hukuman? Ya? Hukuman. Beberapa siswa saat upacara tidak memakai atribut lengkap. Setelah selesai upacara, mereka dikumpulkan dan disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Hukuman. Oke, kita lihat. Oke. Seorang siswa datang terlambat ke kelas beberapa kali dalam seminggu disuruh untuk mengambil sampah. Itu termasuk hukuman. Seorang siswa laki-laki tidak memotong rambutnya yang sudah panjang dan saat upacara selesai siswa tersebut dipotong rambutnya oleh guru, itu juga hukuman. Seorang guru menemukan beberapa siswa saling menyalin pekerjaan rumah dan diberi mereka tambahan tugas sebagai sanksi. Itu ternyata hukuman. Ya. Seorang siswa melupakan buku pelajarannya di rumah dan harus mengisi buku pengganti. Itu konsekuensi. Seorang siswa berbicara kasar pada temannya dan diberi catatan merah. Ya, itu konsekuensi. Beberapa siswa saat upacara tidak memakai atribut dan disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Ini sudah tidak zamannya ya Pak ya? Zaman kita itu. Apalagi hormat bendera. Di sini dia mengalami pada nih. Karena Sekarang sudah tidak efektif seperti itu ya. Karena tidak akan membuat anak menjadi jerah kan, tidak mendisiplinkan anak. Oke. Apa sih perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi membuat anak itu merasa apa ya? Habis dihukum, merasa bersalah gitu. Tapi tidak bisa memperbaiki dirinya karena itu apa ya? Dari eksternal ya Pak ya, karena takut dihukum gitu. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati jangka waktu yang panjang. Betul. Ya, akan menimbulkan trauma mungkin ya Pak ya. Kalau kita mungkin betul.
sekali. Banyak kejadian sekarang di televisi seperti itu. Ya, tujuannya memang mendisiplinkan, tapi mungkin nyampai ke anaknya itu bukan. Jadi hukuman kadang-kadang seperti itu, ulangi lagi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi ngapain disiplin itu, ya? Kalau ujung-ujungnya ya dihukum juga. Gitu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita menghukum anak, tapi kita tidak tahu psikologis anak itu seperti apa. Ibu guru dicarikan wae, ke bapak guru dicarikan wae. Kadang-kadang akan menimbulkan trauma. Bunuh diri juga. Bunuh diri ada, Pak? Ada juga seperti itu. Ketakutan. Ya, akibat dari hukuman mungkin ya, Pak, ya. Ketakutan. Betul, ada yang Bahkan seorang dokter itu. Kemudian konsep diri yang buruk. Ya, jadi dia merasa dirinya menjadi buruk, tidak percaya diri karena sering dihukum, apalagi kalau hukumnya di depan banyak orang. Gitu ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalen abi, padahal dia yang melakukan. Dan sia dihukum kayak kabatur. Gitu. Banyak ya kejadian seperti itu karena takut dihukum teh. Kamu ini enggak Bu, bukan saya Bu si itu. Padahal dianya sendiri yang melakukan. Jadi itu mengajarkan anak untuk tidak jujur. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Betul sekali Bu ya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Betul, untuk sementara waktu. Tapi bagaimana anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri? Itu dengan cara bagaimana? Mungkin dengan cara berkomunikasi dengan baik, ya Pak ya. Gitu. Anak menghargai disiplin. Oh iya, saya salah. Apa yang harus saya perbaiki? Gitu. Kemudian menstimulus tanggapan. Menurut kamu salah atau tidak? Gitu ya. Salahnya apa? Kalau menurut kamu tidaknya apa? Jadi anak diberikan stimulus. Apa sih yang salah dengan saya? Gitu. Anak mengetahui kesalahan yang dia perbuat itu apa. Gitu. Jangan sampai anak nggak tahu apa yang dia salah, kita langsung menghukum. Terkait tadi Pak Ugi langsung memotong rambut. Tapi dia nggak tahu salah saya apa. Gitu. Kemudian anak belajar untuk mematuhi aturan. Betul. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara, ya, hanya sementara saja. Karena dia biar mengakui kesalahan apa yang dia buat. Kemudian ini adalah teori kontrol, suatu yang menyakitkan dengan konsekuensi dan harus terjadi. Kemudian ini adalah kebutuhan dasar manusia. Satu, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Contoh bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Contoh, ketika anak-anak disuruh membawa misting, tumbler, atau makan dari rumah, kebutuhan dasar apa yang kita lakukan kepada anak? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan menurut kita? Anak disuruh membawa bekal dari rumah. Apa kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh anak? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kenapa Pak? Karena untuk hidup. Karena untuk makan ya. Kasihan anak kalau tidak makan ya. Oke, betul sekali. Kalau misalkan anak ingin diperhatikan oleh guru, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak? Kasih sayang. Kasih sayang. Betul. Anak mengekspresikan, Pak aku mah mau ini, mau bikin ini, gambar ini, aku mah mau bikin karya ini. Kebutuhan dasar apa yang ingin kita berikan untuk anak? Kebebasan. Itu salah satu contohnya. Ya, anak istirahat, membutuhkan istirahat ketika sudah belajar, kebutuhan apa? Kesenangan. Gitu. Bu ya, paham Bu yang ini ya? Iya, kasih. Ini adalah contoh kasus kebutuhan dasar. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang.
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kebutuhan dasar apa Pak? Kebebasan. Ekspresi. Betul. Tapi kan harus tenang. Tapi mungkin gini Bu, Iya, iya. jadi memberikan Duduk ya. maksudnya gini, jadi si guru itu tahu bahwa karakteristik si siapa yang murid tadi itu Ya, Dinda. punya kelebihan, punya keunikan, yaitu dalam hal mungkin bernyanyi. Nah, mungkin nanti gurunya bisa memfasilitasi, kemampuan atau karakteristik anak tersebut untuk lebih ini lagi berkembang lagi. Mungkin nanti ada pendekatan-pendekatan kepada anak itu supaya untuk lebih terarah lagi, tidak di kelas atau jadi diusahakan untuk di luar jam pembelajaran, jam pembelajaran. Siap, terima kasih Bapak. Kasus yang kedua, tahun ini Dimas Gina berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Nah, menyetir mobil itu seru. Menurut Bapak kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan. Oke. Kita lanjut ya Bu ya. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pemikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang yang ada, yang terbaik yang ada dalam hidup Anda. Menurut Ibu, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang paling orang tua. Ada lagi yang paling penting dalam hidup? Istri. Istri. Bapak istri. Betul. Ada lagi bersama kepada Allah. Siapa lagi? Ari dan dia. Keluarga anak. Betul. Ini merupakan apa ya? Kita ingin mengubah sesuatu dan dalam diri kita harus ada motivasinya. Apa sih yang ingin kita dapatkan gitu ya Bu ya. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebaikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apakah kejujuran? Apakah disiplin? Jujur. Ibu pengen jujur. Bu Sri pengen apa Bu? Nilai kebajikan apa yang akan Ibu terpenting buat Ibu? Jujur. Pak Hasan? Kedisiplinan. Setiap orang punya nilai kebajikannya masing-masing. Kemudian kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan Anda pada diri Anda? Orangnya ideal nih apa? Aku pengen orang seperti apa? Ada nih? Anda pengen orang itu menjadi apa? Anda itu pengen jadi seperti apa? Nilai yang baik. Yang baik untuk semua orang gitu ya. Oke. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Menjadi guru. Menjadi guru. Kenapa Bu Tita menjadi guru? Ya bangga karena bisa membawa mobil orang tua sudah menyekolahkan. Betul. Apakah pekerjaan ideal bagi Anda? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ideal. Ada nggak sih pekerjaan yang ideal? Menjadi guru juga ideal. Menjadi guru juga ideal. Oke. Apa sih yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ada nggak kejadian yang bermakna bagi hidup Anda yang bisa mengubah Anda? Punya anak. Kenapa? Kenapa berita? Jadi itu Pak, asalnya males, kita mohon bimbangnya sebanyak itu. Nah, gitu, betul. Ini merupakan salah satu yang bisa mengubah dunia kita ya Bu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini ternyata secara tidak langsung bisa mengubah diri kita ya. Yang asalnya biasa-biasa, ketika ada motivasi, ketika ada dorongan, kita menjadi lebih baik ke depannya. Oke, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada di posisi manakah kita? Apakah sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer?
Ya. Semuanya. Oke. Semuanya. Ya, jujur ya, Bi, semuanya. Oke. Di sini ada tentang perilaku kontrol negatif. Contohnya seperti menghukum, seperti kita sudah lakukan menghukum anak. Ya, canggenan naon gelut ya. Ane gelut. Dah kamu mah, kita tidak tahu ya. Anaknya aduh salah deui. Kita mencari tahu dulu nih apa masalahnya. Tapi kan kadang-kadang secara kenyataan kita juga tidak bisa mengontrol ya kalau misalkan anak kita bisa udah tahu ya. masalahnya sering Betul. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Gara-gara kamu jadi ibu teh. Nah, gara-gara kamu jadi ibu teh dimarahin sama kepala sekolah. Itu membuat anak merasa bersalah. Gitu ya. Gara-gara kamu kelasnya jadi gini. Nah, mungkin contoh yang kemarin yang lomba 17 Agustusan ada ya. Gara-gara kamu jadi kelas kita kalah. Jadi kan karena ibu ada yang ngomong ini ke aku, jadi aku merasa bersalah gitu ya. Kemudian perilaku kontrol positif kita menjadi teman. Ada baiknya kita menjadi teman, ada juga tidak. Apalagi kalau di kelas 6. Kalau kita juga harus masuk ke awalnya saya juga beranggapan bahwa saya harus masuk ke dunianya anak kelas 6 seperti apa. Tapi lama-kelamaan karena posisi kita menjadi teman, kadang-kadang anak-anak itu ke kita tidak ada rasa hormat. Ya, karena merasa si bapak mah iya, si ibu mah iya, jadi anak-anak itu tidak ada rasa hormat kepada gurunya. Kita boleh menjadi teman, tapi posisinya sebagai apa dulu nih? Karena kalau kita kebablasan, anak-anak jadi nggak ada respect lagi sama kita, nggak ada rasa hormat. Kemudian kita memantau, kita hanya melihat anak sejauh mana nih perkembangan anak. Oh hari ini anak berbuat baik, besoknya lagi apakah anak berbuat baik lagi atau tidak. Kalau misalkan anak tidak berbuat lagi, kita nanya dulu apa yang terjadi, kenapa tidak berbuat baik lagi. Kita sebagai pemantau di sini. Kemudian sebagai manajer kita mengetahui dulu nih apa sih masalahnya. Dengan cara apa berdiskusi, apa sih yang membuat kamu melakukan hal seperti ini. Kan kita juga harus mendengarkan anak, jangan sampai kita ingin didengarkan anak terus, sedangkan anak tidak didengarkan apa maunya. Misalkan di dalam kelas anak-anak itu tidur terus. Kamu makan apa sih di kelasnya tidur wae gitu kan? Tapi kita tidak mengetahui apa sih alasannya kenapa anak itu selalu tidur di kelas. Gitu. Itu kita harus memposisikan dulu, kita harus mengetahui latar belakangnya apa dulu, terus apa yang harus dia lakukan, ya. Oke, Bu, kemudian 5 posisi kontrol sudah tahu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menurut Ibu posisi kontrolnya yang mana? Saya kecewa sekali dengan Ibu, yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Betul, ya karena ada saya kecewa. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa posisi kontrol guru di sini? Kamu tidak pernah merasa, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Berikutnya, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Oke. Berikutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantau. Apa? Pemantau. Oke. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, ini adalah jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Gara-gara kamu. Nah, itu membuat anak itu merasa bersalah. Ya, Pak ya. Udah kamu tidak pernah benar melakukan. Oh, kamu mah nya sorry teh benar menurutkeun teh. Salah deui. Gusti bejaan ku ibu teh gini. Salah deui. Waduh. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu sebagai teman. Yolah, sok baan lah. Jang ibu pokokna mah tah. Gitu ya. Sebagai teman. Apa yang ingin kamu dapatkan stiker bintang memantau? Hari ini kamu sudah dapat apa nih? Dapat stiker bintang atau tidak? Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
nih. Nah ini sebagai manajer, ketika anak berantem, ini apa sih solusinya menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kita kembali lagi ke anaknya, jangan kita yang ngasih solusi. Menurut kamu, biar kamu berteman, biar baik lagi, biar berteman lagi, apa yang harus kamu lakukan? Jadi anak-anak mengetahui solusinya, jangan kita yang ngasih solusinya, Pak. Ya, jadi biarkan anak dulu mencari solusi dulu. Menurut kamu nih, kamu dimarahin sama ibu gara-gara apa? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Gitu. Jadi mengajarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Gitu. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kamu mah dalilan nulis nah jadi we terakhir. Nah, kamu mah boyot lompat nah jadi we terakhir lompat nah. Boyot we terus. Boyot we terus. Ganti berubah. Iya, tetap berubah. Oke, di sini kemudian kita melanjut ke keyakinan kelas. Ini pasti sudah kita lakukan ya Bu ya. Membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas, tapi keyakinan. Apa sih bedanya menurut Ibu keyakinan dengan peraturan kelas? Bedanya apa sih keyakinan dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan sumber awalnya dibuat oleh anak-anak berdasarkan kesepakatan. Kalau satu lagi peraturan sekolah bisa dibuat oleh sekolah secara bersama-sama. Betul. Itu dibuat secara bersama-sama, dibuat oleh anak dan disepakati oleh bersama-sama juga. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak juga yang bertanggung jawab. Gitu ya. Betul. Ini adalah contoh tahapan keyakinan kelas. Mungkin Ibu dan Bapak sudah melakukan keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi dulu dengan anak, aturan apa yang harus ditaati. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Kan kalau kata jangan itu jangan ya Pak ya, jangan digunakan. Apa Bu? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat positif. Jadi jangan menggunakan kata jangan di depannya Pak ya mungkin ya. Yang negatif itu jangan digunakan. Jangan berisik. Nah, misalnya gitu. Karena kalau negatif tidak berubah. Betul. Pantesan Pak Ustadz buang sampah siap di jalan. Jangan buang sampah di sini monyet. Jangan buang sampah di sini alis angger. Betul. Itu yang terakhirnya. Oke. Kemudian menjadikan peraturan yang menjadi nilai kebajikan atau keyakinan, betul. Diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Harus ada kolaborasi antara guru dengan murid. Jadi jangan dari guru membuat peraturan itu, tapi dari murid juga. Kemudian meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Benar nggak sih sekarang? Kayak ada refleksi, benar nggak aturan keyakinan kelas ini sudah dilakukan dengan baik atau tidak? Mana yang sudah dilakukan, mana yang belum? Kita refleksi lagi ya keyakinan kelas. Nah, menurut selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai kebajikannya apa? Atau nilai-nilai positifnya apa? Simpanlah buku pada tempatnya. Simpanlah buku pada tempatnya. Simpan Itu lagi. mengajarkan anak untuk apa Pak? Disiplin. Disiplinan. Kemudian apa lagi? Selain disiplin? Kepedulian. Tanggung jawab juga ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Kepedulian. Apalagi? Empati, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mengajarkan apa? Disiplin, betul. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilainya apa ini Bu? Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Jauh hilang. Mengajarkan apa ini? Kedisiplinan. Kesehatan? Kesehatan juga betul. Bergantian atau menunggu giliran. Mengajarkan apa nilai? Kedisiplinan. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Liar. Betul, liar. Oke.
dari keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Ya, kita mengajarkan anak untuk tanggung jawab agar bisa dilakukan oleh siswa ketika di kelas. Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa yang kita ajarkan? Kita menghormati orang lain. Tidak semuanya anak itu mau diganggu. Ya, contoh kemarin ya, lagi diam diganggu anak itu, ya begitulah. Ya. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Betul, menghormati orang lain, ya. Sama berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Mengajarkan tentang nilai keselamatan dan kehormatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, betul, karena untuk kesehatan. Pergantian atau menggiliran, menghormati orang lain, belajar sabar, ya. Gunakan masker ini untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari, itu untuk keselamatan dan keamanan. Jangan lari atau bagaimana cara pengucapan ini yang baik? Tolong lompatan. Jangan lari-lari, Pak. Negatif nggak Pak itu? Jangan lari-lari. Hati-hati kan. Berhati-hatilah kalau berjalan. Oh, hati-hati ya nak. Ya Bu, baju lupa. Ya Bu, hati-hati. Masih tetap lari kan ya. Oke. Ini menurut Ibu yang mana yang termasuk dalam keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Yang kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum memasuki kegiatan, aktif dalam pembelajaran sama tertib. Kalau kesepakatan kelas, kami yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang menurut Ibu termasuk ke dalam kesepakatan kelas? Yang sebelah sini atau yang sebelah sini? Sini. Yang mana Pak Saud? Yang ini? Kiri. Yang ini. Kenapa Pak Saud yang kiri? Kalau itu kalau menurut saya keyakinan. Yang ini yang keyakinan. Kalau yang ini keyakinan sebelah sana. Yang ini keyakinan, yang ini kesepakatan. Ada lagi? Apa dua-duanya termasuk kesepakatan kelas? Dua-duanya bisa masuk. Tapi lebih condong kemana kalau di kelas? Yang sebelah sini. Oke, makasih. Oke, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang saya lakukan dengan anak-anak. Anak-anak menulis di sticky note apa sih yang menjadi kesepakatan kelas, ya. Anak-anak membuat sendiri, meyakinkan sendiri, menyepakati sendiri. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, gitu saja. Oke. Kemudian yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Nah, ini yang biasanya kita lakukan ketika anak ada dalam suatu posisi yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa kata-kata yang harus kita ucapkan untuk anak-anak? Gitu. Yang pertama itu tentang menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kadang-kadang kegagalan itu bukan faktor dari sekolah saja, mungkin juga dari faktor dari rumah. Kenapa sih anak bisa berbuat seperti ini? Kenapa sih anak terus nyaru-nyaru masalah di kelas gitu kan? Kenapa sih anak berantem terus? Nah, kita bisa melihatnya bukan dari sekolah saja, mungkin kita lihatnya dari latar belakang apa yang menyebabkan anak itu seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita guru berkata berbuat salah itu tidak apa-apa, boleh berbuat salah. Semuanya juga orang juga pasti berbuat salah. Tapi apakah terus dilakukan? Kan tidak. Itu pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada anak ya ketika menanyakan tentang menstabilkan anak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Iya, yang rokok itu ada yang sempurna itu adalah rokok. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi kesananya ada kata-kata lagi. Oh, berarti Bapak juga seperti itu. Ya udah, Bapak pernah seperti itu. Ya bukan begitu juga. Ya.
Bapak pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi apa yang harus Bapak perbaiki? Itu bukan Bapak juga pernah melakukan kesalahan, ya udah saya juga ikutan weh. Nah, itu yang salah ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yuk kita bareng-bareng. Masalahnya apa? Kita selesaikan bareng-bareng. Jangan sampai masalah yang ada di sekolah keluar itu jadi masalah besar. Ya, kita usahakan menyelesaikan kalau masalah anak-anak kita dulu. Ya, kita dulu yang bisa menyelesaikan. Kemudian ibu dan bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ya, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi permasalahan seperti ini. Apalagi kelas 6 itu kan sering berantem. Ibu tidak mau tahu memang betul siapa yang salah, pasti dua-duanya salah. Tapi kita mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan cara seperti apa. Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya melakukan kesalahan ini. Anak berbuat salah, memang anak sudah berbuat salah. Tapi anak itu harus menyadari apa sih yang barusan kamu lakukan itu salah atau tidak. Gitu. Caranya seperti apa? Ibu bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti kamu sudah bisa mengontrol diri. Gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa sih, kenapa sih kamu tidur di kelas? Kita mendengarkan dulu. Kenapa sih kamu berantem terus? Kita mendengarkan dulu alasan anak. Gitu. Kemudian apa sih yang penting bagi kamu? Apakah berantemnya ataukah pembelajarannya? Ya, pembelajarannya Bu. Oke, kalau pembelajarannya yuk kita belajar lagi. Jangan sampai yang penting itu yang berantemnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Boleh, anak itu kan kadang setiap anak tuh punya sikap yang beda-beda. Ada yang tegas, ada yang tidak mau diganggu. Karena kan kalau yang sedikit langsung mukul gitu kan. Tapi apakah sikap itu merugikan kamu atau merugikan orang lain juga? Gitu. Kita menanyakan pada anak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, gitu. Karena di kelas saya juga ada yang anak itu noyel deh. Apa alasannya? Nggak bisa diam. Tapi ketika ditanya, kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Apakah ada kesenangan? Apakah ada ada kesenangan dalam diri kamu ketika mengganggu orang lain? Nggak ada Bu. Tapi kenapa senang? Senang, wah Bu, senang gitu. Ya. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Betul. Kemarin ada kasusnya kelasnya Ibu Eni. Anak itu melindungi diri sendiri meskipun memang ujung-ujungnya anak itu berantem. Ya, kenapa dia melindungi sesuatu yang penting? Ya, anak itu diporosotkan sama temannya, langsung dia menendang kena ininya. Kena pelipisnya. Ya. Kenapa anak itu berbuat seperti itu? Karena dia melindungi haknya. Dia dibuka, diporosotkan, Sundana diporosotkan sampai di depan banyak orang, jadi merasa malu. Jadi dia nendang teman itu. Bu Emi yang menyelesaikannya. Ternyata anak itu memang salah. Tadinya iseng, tapi itu fatal kan iseng yang membuat anak itu menjadi malu dan refleks ketika dia merasa merasa tidak enak atau merasa terancam, otomatis dia langsung menendang. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita nanya lagi nih keyakinan kelasnya nih. Kamu sudah mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kan awalnya kan kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada nggak yang kamu langgar? Misalkan ada, apa yang harus kamu lakukan? Jadi konsekuensinya kembali lagi ke anaknya lagi. Apa yang harus kamu lakukan ketika melanggar kesepakatan bersama? Gitu. Ada yang harus pertanyaan yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak. Misalkan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nih nilai yang kita percaya di kelas? Misalkan, tidak boleh mengganggu. Tapi kan kamu sudah mengganggu. Iya. Apa yang harus kamu perbaiki? Nah,
seperti itu Bu ya. Atau kelas ideal apa sih menurut kamu, atau kamu ingin menjadi anak seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang pintar Bu, saya ingin jadi anak yang soleh Bu, bagaimana caranya? Nah mungkin itu salah satu pertanyaan yang akan bisa Ibu tanyakan kepada anak. Kemudian di sini, nah ini ada yang kemarin Bu, Fajar adalah seorang siswa laki-laki, setiap pembelajaran selalu mengganggu teman-temannya, ya, baik dalam perkataan maupun perbuatannya selalu membuat teman-temannya merasa tidak nyaman, sehingga pembelajaran menjadi tidak kondusif. Nah, ini yang kemarin saya lakukan di kelas. Ini tadinya mau skenario tapi ternyata beneran. Jadi ya sudahlah, jadi tanpa apa ya. Jadi ya sudahlah.
Ini adalah salah satu contohnya ya Bapak Ibu ya. Ketika menerapkan segitiga restitusi, pada kenyataannya memang agak sulit ya, tapi saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak. Saya juga masih belajar bagaimana mengendalikan emosi kepada anak ketika anak itu berbuat suatu kesalahan, dan ingin anak itu tidak mengulang kembali meskipun prosesnya juga lama, tidak langsung instan anak itu bisa berubah, tapi minimal dengan pendekatan seperti ini mudah-mudahan bisa ada perubahan untuk anak ke depannya. Tuh. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya sangat jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, segera kamu buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan aturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu, silahkan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Menurut Bapak Ibu, dalam kasus tadi, sikap posisi kontrol guru mana yang diambil oleh Pak Lukman? Apakah penghukum, pembuat masa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Kenapa Pak penghukum? Karena di sini Pak Lukman tidak memberi kesempatan untuk Sabrina ya. Alasannya memang terlambat, tapi Pak Lukman itu sebetulnya harus manusiawi juga. Peraturan boleh peraturan, cuman kan Sabrina itu terlambat karena apa? Mungkin bisa diselidiki dulu. Dan kalau hukumnya seperti itu, Pak Lukman kayak tidak memberikan kesempatan untuk bersepatu, kayaknya itu terlalu sadis ya Bu ya. Karena peraturan sih boleh peraturan. Jadi dilihat dulu kondisinya. Sabrina itu mungkin terlambat karena apa? Mungkin bisa tanya alasannya terlambatnya kenapa? Mungkin bisa aja membantu ibunya seharian, malam hari membantu ibunya untuk menyajikan untuk belajar dan sebagainya. Jadi seperti itu mungkin terlalu ekstrim kalau menurut saya hukuman yang diberikan seperti Pak Lukman. Apakah ada solusinya menurut Bapak? Solusinya seperti apa? Kalau solusinya banyak sekali, ada pasti. Pertanyaan menanyakan dulu alasannya kenapa bisa terlambat, bisa tidak memakai sepatu. Memang alasannya terlambat, tanyakan dulu alasannya dan mungkin Pak itu bisa memanggil dulu Sabrina ngobrol secara baik-baik. Ada lagi, Bu. Sebagai apa di sini Pak Lukman? Baik, bisa? Baik. Sebagai apa posisi Pak Lukman di sini? Menurut Ibu? Saya nggak baca. Pak Dani bisa? Ya, Posisinya sebagai apa? sama dengan Pak Nandar ya. Pak Lukman mungkin ingin menegakkan aturan, namun dari cara menegakkan aturannya sendiri tidak memberikan toleransi ataupun keberpihakan kepada anak untuk bisa memperbaiki diri. Terima kasih ya turun Bapak. Oke. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Nah mungkin Iya, ini, Pak. nah tadi berhubungan dengan tadi ya. Betul. Mungkin karena misalkan Pak Lukman sebagai manajer mungkin akan lebih adil lagi dalam menanyakan hal-hal seperti itu. Misalkan kenapa bisa terlambat, terus kenapa Anda Sabrina memakai sepatu cepat, terus gimana solusinya nih kan? Jadi saling sebagai teman, sebagai manajer juga tuh. Jadi misalkan nah sekarang gimana solusinya? Jadi tidak langsung memutuskan hukum. Jadi ya ada pembicaraan yang menuju ke arah penyelesaian yang positif. Mungkin ini juga kalau suatu kesalahan, mungkin bedanya kalau misalkan kesalahannya berulang-ulang, nah mungkin itu beda lagi ya. Tapi kalau misalkan baru kali ini, biasanya kan kalau kita sebagai guru baru pertama kali nih anak, bolehlah tidak apa-apa, karena kan guru mah tetap kan hati nurani ya, nggak apa-apa lah baru pertama kali. Tapi kalau misalkan berulang terus, mungkin akan ada konsekuensi yang akan diberikan. Mungkin ya ini salah satu harapan untuk guru-guru untuk bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan bijak ya, dengan bijak tanpa harus langsung menghukum kepada anak. Kita cari dulu permasalahannya apa yang ada di dalam diri anak. Jadi ketika anak berbuat salah jangan langsung menghukum, tapi menanyakan dulu apa yang terjadi, apa masalahnya. Kita sama-sama menyelesaikan solusinya bersama-sama. Itu mungkin ya Pak ya. Ada cerita juga Bu Ya. nih. Pernah dengar saya cerita. Jadi si anak itu sering kesiangan tanpa disadari oleh gurunya itu langsung dihukum. Ya. Nah, tidak bertanya dulu, kenapa anak ini sering kesiangan? Ternyata pas ada temannya yang bertanya, selalu kesiangan.
ternyata dia itu malamnya membantu ibunya berdagang. Jadi dari pengalaman seperti itu akhirnya guru itu tersentuh juga hati. Jadi kita cari tahu dulu solusinya seperti apa ya, Pak, cari dulu latar belakangnya apa yang menyebabkan anak itu bisa terlambat gitu. Ya mudah-mudahan kita sebagai guru kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak Bu ya, menjadi guru yang bisa bisa menjadi tempat teladan untuk anak-anak didik kita. Oke, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf, maka saya menggurui, saya juga belajar, sama-sama belajar. Tidak ada maksud untuk apapun. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.